Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas D 2019 akan menampilkan sebuah video terkait dengan pemeriksaan integumen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfia Rizky Nur Faizah, NIM 192310101133. Nama saya Muhammad Nur Yasin, NIM 19042. Perkenalkan, nama saya Firda Maulina Yunita, NIM 192310101118. Perkenalkan, nama saya Nabila Ita Brilianti, NIM 19184. Perkenalkan, nama saya Novita Trimardiana, NIM 19054. Perkenalkan, nama saya Lorencia Natasha Didapa, NIM 192310101117. Perkenalkan, nama saya Putih Maulidah Hanum, NIM 19126 dari kelas D 2019. Perkenalkan, nama saya Christian Ricky Enrico, NIM 19050. Perkenalkan, nama saya Ria Yunika Purwati Ningsih, NIM 19047. Perkenalkan, nama saya Maylin Juwita Nitias, NIM 192310101053. Perkenalkan, saya Bella Puspita Sari, NIM 192310101128. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Agustin, NIM 1923101010195 dari kelas D 2019. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, serta menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian sistem organ terbesar yang mencakup kulit, kuku, dan rambut. Pemeriksaan integumen merupakan proses pemeriksaan menggunakan teknik inspeksi dan palpasi terhadap sistem integumen guna mengetahui serta mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem integumen pada manusia. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pemeriksaan fisik sistem integumen. Tujuan utama dari pemeriksaan fisik sistem integumen yaitu agar perawat dalam melakukan pengkajian kesehatan dapat mengetahui permasalahan kesehatan apa saja yang terjadi pada sistem integumen yang meliputi kulit, kuku, dan rambut. Kajian tersebut digunakan dalam proses penyusunan asuhan keperawatan. Sedangkan tujuan khusus dari pemeriksaan fisik sistem integumen ini yaitu agar perawat dapat mengkaji status kesehatan dan juga riwayat kesehatan melalui keluhan dan gejala serta data objektif dan data subjektif yang ditunjukkan oleh pasien yang mengindikasikan permasalahan pada sistem integumen. Dari hasil pengkajian tersebut kemudian akan dianalisis dan diidentifikasi sehingga perawat dapat merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada pasien mengenai sistem integumen. Data dari diagnosis keperawatan tersebut kemudian digunakan dalam penyusunan rencana keperawatan yang nantinya akan diimplementasikan kepada pasien dengan indikasi permasalahan pada sistem integumen tersebut. Kemudian, pemeriksaan fisik pada sistem integumen juga digunakan sebagai evaluasi pada intervensi keperawatan yang telah dilakukan. Apakah intervensi tersebut sudah sesuai atau perlu diganti? Ataukah masih ada permasalahan yang masih belum teratasi? Indikasi dari pemeriksaan integumen ini adalah lakukan pada pasien dengan adanya tanda-tanda kerusakan atau gangguan pada sistem integumen seperti rambut, kulit, dan kuku. Sedangkan kontraindikasi dari pemeriksaan integumen ini adalah jika pada pasien terdapat luka bakar, maka jangan dilakukan pemeriksaan integumen palpasi karena hal tersebut dapat berbahaya bagi luka bakar yang diderita oleh pasien. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan lingkungan dan tahap persiapan pasien. Untuk tahap persiapan pasien, yang pertama, kita mengucapkan salam dan memperkenalkan diri secara formal kepada pasien. Yang kedua, kita menjelaskan bagaimana prosedur dan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan. Yang ketiga, memposisikan pasien dalam keadaan nyaman sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah, untuk persiapan lingkungannya, yang pertama, membuat lingkungan senyaman mungkin. Konteks nyaman ini tidak hanya ditunjukkan untuk klien, namun juga ditujukan kepada pemeriksa sendiri guna memperlancar jalannya pemeriksaan. Yang kedua yaitu
usahakan menjaga privasi klien, karena privasi klien ini merupakan pokok penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang terakhir, tidak lupa pula untuk selalu mencuci tangan ketika sebelum melakukan pemeriksaan maupun sesudah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada penggaris atau meteran, yang kedua handscone, yang ketiga ballpoint, yang keempat pen light, yang kelima jam tangan, dan yang keenam adalah lembar dokumentasi. Selanjutnya, cara kerja pada tahap berinteraksi yang pertama yaitu membaca doa terlebih dahulu, lalu membaca catatan keperawatan dan catatan medis pasien, serta mempersiapkan alat dan bahan dan mencuci tangan dan menggunakan APD seperti masker dan handscone. Pada tahap orientasi yang pertama yaitu perawat memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menjelaskan maksud dan tujuan dan menjalankan prosedur yang dilakukan serta memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Selanjutnya langkah kerja. Pada langkah kerja, perawat mengkaji riwayat penyakit atau alergi kepada pasien dengan cara menanyakan kepada pasien. Tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Dalam tahap ini, perawat melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Perawat dapat menanyakan terkait dengan perasaan klien saat ini dan juga menanyakan kembali pemahaman akan edukasi yang telah diberikan oleh perawat kepada klien. Pada tahap ini, sikap terapeutik sangatlah dibutuhkan, seperti tetap menjaga kontak mata penuh perhatian kepada klien, menjadi pendengar yang baik bagi klien, dan juga memberikan sentuhan lembut bagi klien, sehingga klien benar-benar merasakan betapa pedulinya perawat kepada klien. Setelah itu, perawat dapat menjelaskan kontrak dan tindak lanjut yang akan dilakukan kepada klien nantinya. Setelah semua tindakan terselesaikan, pastikan sebelum meninggalkan ruangan, perawat mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah semua tindakan terselesaikan, perawat dapat melakukan pendokumentasian terkait dengan tindakan yang telah dilakukan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan sistem integumen. Yang pertama, sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, mohon kesediaan dan izin kepada pasien terlebih dahulu. 2. Sebagai perawat, tugas utama kita adalah tetap menjaga keprivasian dari pasien. 3. Pemeriksaan dilakukan secara seksama dan sistematis. 4. Jelaskan kepada pasien mengenai tujuan dan cara dilakukannya pemeriksaan. 5. Beritahu pasien berupa instruksi yang jelas dan mudah untuk dimengerti. 6. Selama pemeriksaan, lakukanlah pembicaraan secara komunikatif dengan pasien. 7. Selama dilakukannya pemeriksaan, ajaklah pasien untuk bekerja sama dalam melakukan tindakan. 8. Perhatikan ekspresi bahasa nonverbal dari pasien. 9. Perhatikan bagaimana keadaan kulit, tipis atau kering, keadaan rambut, serta keadaan kuku. 10. Perhatikan keadaan pasien tentang ada tidaknya anemia, ikterus, dan sianosis. 11. Perhatikan adanya lesi primer dan lesi sekunder. Lesi primer yaitu seperti makula, papula, vesikula, pustela, bula, nodul, dan tumor. Sedangkan untuk lesi sekunder yaitu seperti squama, extorias, fisura, krusta, cicatrix, dan ulkus. Dan yang terakhir adalah perhatikan perubahan lainnya berupa perubahan kulit lokal seperti angioma, nevi, kebotakan pada rambut, edema, turgor, dan lain-lain. Sebelum melakukan tindakan, mari kita berdoa dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Selesai. Berikut alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan integumen yaitu
handscoon, kacamata, APD, dan hand sanitizer. Perkenalkan, nama saya Perawat Siska Juwagedi, NIM 192710101195. Ibu bisa memanggil saya dengan Perawat Siska. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan integumen. Sebelumnya, apakah ada yang Ibu tanyakan? Apakah Ibu sebelumnya mempunyai riwayat penyakit atau alergi? Tidak, Sus. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan integumen kuku. Ya. Baik. Pengkajian kuku. Kuku yang sehat umumnya berwarna pink dengan lunula berwarna putih pada bagian bawah kuku. Kondisi kuku dapat mencerminkan keadaan tubuh seseorang. Baik Bu, saya sudah melakukan tindakan integumen kuku. Sebelum saya akhiri, bagaimana perasaan Ibu? Apakah lebih tenang atau bagaimana? Dari pemeriksaan yang saya lakukan, saya jadi tahu kalau kuku saya itu sehat atau tidak. Baik Bu, untuk selanjutnya saya pamit dulu. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan 2 hari setelah saya lakukan pemeriksaan integumen kuku saat ini. Baik, Sus. Baik, terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Novita Trimardiana yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Sisil? Jadi begini Ibu, pada pagi hari ini saya akan memeriksa pada bagian sistem integumen Ibu, khususnya pada bagian kulit. Apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat pada kulit Ibu seperti alergi atau yang lain? Baik. Mungkin pemeriksaan ini berjalan sekitar 5-10 menit Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Permisi ya Ibu. Baik Ibu, dari pemeriksaan yang saya lakukan dapat dilihat dari kulit Ibu itu masih normal karena warnanya tidak ada gangguan seperti bercak-bercak hitam atau ruam seperti itu. Juga tidak ada benjolan, tidak ada bekas luka bakar, tidak ada bekas luka pasca operasi seperti itu. Kemudian saat saya cubit permukaan kulit Ibu itu kembali pada selama 2 detik karena jika melebihi dari 2 detik, biasanya Ibu dapat dikatakan dehidrasi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik. Terima kasih Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan pada Ibu. Ibu sudah bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Maulensia Priscilla? Perkenalkan Bu, saya perawat kerja dan berjaga pada shift pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem integumen, yaitu pada bagian rambut Ibu. Tujuannya untuk memeriksa ketebalan, warna, dan juga struktur dari rambut Ibu. Apakah sebelumnya Ibu pernah mempunyai masalah pada rambut Ibu? Iya. Apakah
pemeriksaannya telah saya lakukan. Untuk hasilnya, dari warna rambut ibu berwarna hitam pekat dan terlihat berkilau. Ini termasuk dalam kategori normal. Untuk ketebalannya, rambut ibu termasuk dalam kategori rambut yang lebat. Dan apabila ditarik, rambutnya tidak patah. Untuk kulit kepala ibu tidak ada benjolan dan tidak ada masalah, Bu. Seperti itu. Dan apabila rambutnya ditarik, rambutnya tidak rontok secara berlebihan dan masih dalam kadar yang normal. Seperti itu, Bu. Jadi kesimpulan dari hasilnya, rambut ibu dalam keadaan yang normal. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, baik, terima kasih, Bu. Apabila ada keluhan, nanti Ibu bisa lapor pada kami ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas kerjasama. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐